Sebenarnya Tante tuh masih gak enak hati sama kamu. Tante sadar kelakuan Tante sama kamu selama itu gak baik. Tolong maafin Tante sekarang. Tante jangan kayak gini Tante, saya jadi nggak enak. Dan saya udah maafin Tante kok. Saya tahu selama ini semuanya pasti cuma kesalahpahaman aja. Sekar, asal kamu tahu ya, ini semua tuh karena hasutan Bella. Tapi sekarang Tante sadar, itu nggak baik. Dan Tante juga tahu, efeknya membuat hubungan Tante sama Satria tuh jadi sering berantem. Maafin Tante. Ada aja nih ibu-ibu sosialita. Lempar batu sembunyi tangan. Lu jangan asal percaya tuh sama turunannya malampir. Lu jangan mau dikadalin sama air mata begituan. Lu jangan gampang percaya sama orang lain. Lu percaya sama gue aja deh. Malampir mana ada tobat. Biar lu lihat kiamat juga dia gak bakalan tobat. Percaya sama gue. Diem gak? Sekar? Mas Satria, Tante, maaf ya. Tadi ada nyamuk lewat di kuping saya. Saya nggak bermaksud kok. Saya bukannya bentak Tante atau Mas Satria. Maaf ya Tante. Semoga kali ini rencananya Tante Astari berhasil. Aku juga nggak mau ngebiarin suster itu deket-deket terus sama Satria. Gara-gara suster itu juga kan, aku jadi berantem sama Astari soal kematiannya Lara. Bella? Mobil Bella bukan? Stop. Udah. Gak usah kamu kejar. Itu bukan Bella. Kalaupun memang Bella, pasti Bella tuh akan turun dan dia marah-marah. Kan kamu tahu Bella tuh gak suka ngeliat kamu deket-deket sama Sekar. Ya kan? Tapi mirip mobil Bella, Mah. Bukan. Oh ya, Sekar, kalau Bella macam-macam sama kamu, udah gak usah diladenin ya. Gak penting. Terus, kalau kamu mau main ke sini, main aja. Pintu ini selalu terbuka besar buat kamu. Tante seneng kok. Ya. Iya Tante. Aku ngerasa kalau ini bukan Tante Astari. Tapi nggak bisa bohong kalau aku senang. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa bukan ketika aku masih hidup sebagai Laras? Kalau aja dulu sikap Tante Astari terbuka ini nerima aku, mungkin aku sudah hidup bahagia sama Satria. Aku yakin kamu masih shock. Kamu masih kaget melihat perubahan sikap mama aku. Tapi di satu sisi, aku berharap kamu bisa nerima permintaan maaf dia. Soalnya dia udah minta maaf tulus sama kamu. Mas Satria, tapi emangnya Mas yakin kalau mamanya Mas Satria itu tulus ke saya? Soalnya saya tuh bisa bedain Mas, mana orang tulus, mana enggak. Kenapa kamu malah ngejudge mama aku? Aku bingung. Kamu sama orang lain gampang banget deket, gampang banget percaya. Sama mama aku sendiri, kamu malah negative thinking. Ya, kamu sama pasien, keluarga pasien, cepat akrab, gampang deket. Kenapa sama mama aku sendiri kamu sulit banget buat percaya? Udah gitu kamu ngatain mama aku nggak tulus. Nggak paham aku sama kamu. Mas Satria, apaan sih? Kok pakai bawa-bawa kerjaan saya segala? Kalau itu kan udah tugas saya sebagai perawat, memberikan rasa nyaman dan aman buat pasien. Apaan sih Mas Satria? Ya bilang aja kamu emang gampangan.
Gampangan. Mata dia. Turun. Stop. Maksudnya nggak gitu, aku minta maaf, aku salah ngomong. Maaf. Enggak, udah stop sekarang. Ayo aku minta maaf. Mas Satria saya bilang stop. Berhenti. Kalau nggak saya lompat dari sini ya. Apa sih? Berhenti. Orang udah minta maaf juga. Stop dari sini sekarang. Berhenti kalau nggak saya lompat. Berhenti juga dari Galak tadi banget. lama banget. Iya, aku udah minta maaf. Aku ngaku aku salah ngomong. Kenapa sih marah-marah terus? Nih, helmnya. Kamu mau kemana? Sekar, tunggu, tunggu. Aku minta maaf, aku salah ngomong. Aku gak bermaksud bikin kamu jadi kesel. Ya, sebenarnya tuh aku gak mau bilang kamu gampangan. Tapi Tapi apa? Hah? Caper, ganjen, gatel, apalagi? Murahan. Gatel. Sini gua garukin. Kalau perlu gua jambak sekalian biar tombenya rusak tuh. Bro, tinggalin aja udah. Lagi belagu nih, jual mahal. bukan gampangan, Sekar. Makanya kalau aku mau ngomong itu, ditungguin dulu sampai selesai. Maksud aku gampang akrab sama orang lain. Kamu tuh gampang akrab sama orang yang baru kamu kenal. Coba bayangin ya, kalau misalnya orang itu punya niatan jahat sama kamu. Kamu ya udah keburu percaya, udah keburu akrab. Terus kamu jadi korban, misalnya dia jahatin kamu. Gimana? Itu doang maksud aku. Ya terus emang kenapa kalau saya akrab sama pasien saya sendiri? Salah gitu? Salah saya? Atau salah pasiennya? Lagian ngomong-ngomong gampangan. Tuh kamu lihat tuh tunangan kamu. Kurang gampangan apa? Lagian kenapa jadi bahas Bella sih? Ini kan lagi antara kita. Aku mah gak ada urusan sama Bella. Bella itu bukan tunangan aku, dan Bella itu cuma mantan aku. Catat itu baik-baik. Ya kalau masalah Bella ngejar-ngejar aku gak bisa kontrol apa-apa dong. Itu hak dia. Resiko karena jadi polisi keren. Mantan terindah kali. Makanya dikejar terus. Gagal move on sih. Ku tanya diriku, mengapa cinta tak bisa ku miliki. Kamu denger ya? Nggak ada istilah mantan terindah. Kalau terindah nggak akan jadi mantan. Bilang aja kalau kamu cemburu. Kamu cemburu sama aku dan Bella. Kamu panas kalau ngeliat aku sama Bella, ya kan? Apaan sih? Apa juga yang cemburu? Kenapa sih gengsi banget? Bilang aja cemburu. Panas kan hatinya? Pasti nggak jelas ah. Halo, Jovi? Oh, baik. Saya jalan sekarang ke TKP. Kirim lokasinya. Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Jangan tambah marah ya. Aku harus ninggalin kamu sekarang. Barusan anggota aku telepon. Ada perampokan. Dan kita mau olah TKP sekarang juga. Maaf ya, aku nggak bisa anterin kamu ke rumah sakit. Tapi aku janji, habis urusan ini selesai, kita ketemu. Kita obrolin baik-baik. Dan kita baikan ya. Aku minta maaf banget. Kamu nanti naik taksi atau naik ojek aja deh. Iya, lagian siapa juga yang minta dianterin? Kayak Kurin lu, segala pakai jual mahal sih. Apa pengen dibonceng sama yang lain? Iya. Aku belum bisa tenang sebelum dapetin Aibel. Tapi masalahnya gimana cara ngedapetinnya ya? Apa aku sewa aja mata-mata? Pasti mahal bayarannya. Mana saldo lagi kritis. Gak mungkin lah aku minta uang sama Satria. Bisa-bisa dia curiga. Apa aku jual perhiasan aja kali ya? Loh, gelang kemana ya? Gelangnya mana? Bukan, iya bener hilang satu. Mara! Hei Mara! Iya Bu. Mara, kamu lihat gelang saya nggak?
Enggak Bu, saya dari tadi nyetrika baju di belakang. Gelang saya itu hilang satu. Itu siapa yang ngambil kalau bukan kamu? Gak mungkin kan, soalnya orang yang bisa keluar masuk kamar saya itu cuma kamu loh. Masa iya setan? Bu, memang saya yang selalu merapikan baju Ibu. Tapi saya nggak pernah tahu di mana Ibu menyimpan kotak perhiasan. Alah, saya tahu pasti kamu tuh bohong. Kamu mau? Saya laporin ke anak saya, terus kamu di penjara biar bareng ketemu sama suami kamu. Mau? Jangan Bu, jangan, saya nggak pernah mencuri apapun Bu. Saya tuh nyesel ya terima kamu kerja di sini. Ternyata kamu tuh sama aja kayak suami kamu tuh, maling. Tolong Bu, tolong percaya sama saya nggak mencuri apapun Bu. Udah. Saya udah nggak mau denger lagi ya. Ambil barang-barang kamu terus keluar dari rumah saya. Ayo. Bu, Ayo buru, udah. percaya sama saya Bu. Cepat. Saya nggak mencuri apapun Ayo. Ayo ikut. Ikut. Saya nggak mencuri, Enggak, Bu. pokoknya tanggung jawab. Ikut. Saya nggak mencuri. Kesel deh ya. Saya nggak mencuri Bu. Ibu kenapa kasar sama ibu saya, Bu? Ibu kamu tuh pencuri. Dia udah nyuri gelang saya. Saya mau bawa ke kantor polisi. Kalau emang ibu saya yang mencuri, saya boleh izin lihat buktinya nggak, Bu? Ya nggak ada buktinya. Ya mungkin gelang saya udah dijual sama dia. Bapak kamu aja penjahat ya kan? Kalian itu sama aja. Jangan pernah samain kami dengan Bapak. Saya sendiri juga kesel sama Bapak saya. Bodoh amat. Yang saya mau tahu mana gelang saya. Mau saya bawa ke kantor polisi atau ganti 10 juta? Ya Allah Bu, lagi ya pula saya nggak mencuri Bu. Saya mohon percaya sama saya Bu. Pas. Udah, Bu. Udah, Bu. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau nggak dibalikin juga, saya lapor ibu kamu ke kantor polisi ya. Tapi saya yakin, Bu, ibu saya nggak mungkin maling. Tapi kalau emang ibu maksa kita untuk bayar, saya usahakan ya, Bu. Oh iya, ingat satu hal lagi ya. Besok kamu nggak usah datang kerja lagi. Kamu saya pecat. Ayo kita balik aja, Bu. Udah sana pergi. Banyak banget ada dramanya ya. Ada apa sih ribut-ribut? Bel, dia udah nyuri gelang tante. Ya kan, tantenya emosi dong. Tante bawa aja ke kantor polisi. Ya ampun Tante, gak usah lah. Tante kan banyak uangnya, bisa beli lagi, ya kan? Biar Tante gak bad mood, gimana kalau kita shopping? Ya udah, tante ambil tas dulu ya. Ya Allah, hamba mohon lindungilah istri dan anak hamba ya Allah. Semoga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Hamba berharap istri dan anak hamba mau menerima kehadiran hamba kembali. Hamba akan tunjukkan ke mereka jika hamba benar-benar sudah bertobat dan akan menjadi orang baik. Dia pikir sholat bisa ngilangin dosanya. Nanti juga kalau keluar ngerampok lagi. Ya iyalah, ketangkap tobat. Kalau selamat, kumat. Perasaanku kok tiba-tiba jadi nggak enak gini ya. Kepikiran Rafa anakku. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Loh, Tante, ini kaca spion aku kemana ya? Oh iya ya? Tadi ada yang ngambil nih. Aduh hilang. Wah, tanya tukang parkir aja ya Bel. Hai mas, sini kamu. Kamu tukang parkir ya? Iya, mau keluar? Kaca spion saya kemana? Saya kurang tahu, Bu. Saya nggak tahu apa-apa nih. Rafa, kamu anak tukang cuciin di rumah saya itu kan? Hei, kamu pasti nyuri spion buat bayar utang kan?
Enak banget lu ya. Balikin! 2 hari lagi mau bebas, udah dapet keringanan. Dasar pengkhianat lu. Saya dapat keringanan karena saya berkelakuan baik. Lu jujur sama gua. Lu ngasih tau ke polisi soal komplotan kita kan? Jawab! Saya ini udah tua. Kalau bukan sekarang. Mau sampai kapan? Balik! 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 Mas, balik! Tolong, Mas. Nih, balik aja spion saya, tolong. Jadi kamu malingnya? Pantesan. Bapak kamu kan penjahat. Saya nggak maling, Mas. Ngeles aja lu. Ajar! Stop! Lepasin! Rafa nggak bersalah. Dan pelaku sebenarnya sudah ditangkap. Nah, gimana sih, Bu? Iya nih. Gimana sih, tim kacau aja. Ih, mana saya tahu. Lagian kan bapaknya penjahat, pasti nurun dong sama anaknya. Ya kan? Ya sudah, bubar semua. Bubar. Ayo, Bu, silakan. Mas Rafa, hati-hati ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya Tuhan, kenapa hidup kami menderita seperti ini? Kami dijauhin dan dikucilkan warga sejak Bapak ketangkap saat merampok. Aku benci banget sama Bapak. Aku nggak mau lihat Bapak lagi. Ibu bangun, Bu, jangan tinggalin Rafa, Bu. Ibu. Mas, saya minta tolong, Mas. Mas, tolong saya, Mas. Anterin ibu saya, Mas. Tolong, Mas, please. Saya nggak mau nolong keluarga penjahat. Awas, minggir. Mas. Aku masih nggak ngerti sama sikap Bu Astari. Apa sebenarnya yang sedang direncanain sama dia ya sampai dia berubah baik sama aku? Orang yang cepat berubah biasanya nyimpen sesuatu. Buset, tumben-tumben amat lu, serius amat, kayak mikirin negara. Mau kemana lu? Aduh bang, abang pergi dulu deh sana. Sorry banget nih bang, saya lagi pengen sendiri. Dah, ngusir gua lagi. Giliran gua pergi aja ngilang. Lu nyariin deh sambil mewek-mewek. Semoga aku nggak telat bawa ibu ke rumah sakit ya, Bu. Maafin aku ya, Bu. Cuma bisa bawa ibu pakai gerobak. Itu bukannya Mas Rafa sama ibunya ya yang pernah berobat di rumah sakit? Mas Rafa, Bu Mara, kalian mau kemana? Aku mau nganter ibu ke rumah sakit, cuman nggak ada yang mau bantu. Ya ampun, kasihan banget. Mas Rafa, Mas tunggu di sini aja ya. Biar saya telepon ambulans sekarang. Makasih ya, Sus. Bu, bertahan ya, Bu. Makasih ya, Bu. Itu cincin tunangan ya? Artinya Sekar udah tunangan dong. Tapi kenapa masih deketin Satria? Alhamdulillah Bu Mara tertolong. Tadi kata dokter, kalau telat sedikit aja, bisa-bisa Bu Mara nggak tertolong. Mas Rafa kenapa luka-luka kayak gitu? Saya obatin ya Mas. Gak usah. Saya di sini aja nemenin ibu. Tapi kenapa Mas? Kok bisa sampai kayak gitu lukanya? Saya dituduh maling spion sama temennya pemajikan ibu saya, Bu Astari. Mas, kalau lukanya nggak diobatin, nanti bisa infeksi. Sebentar, Mas. Saya obatin ya, Mas.
Sebentar Mas Rafa. Enak ya? Kalau jadi suster, bisa pegang-pegang pasien. Ya ampun, ini Mas Rafa habis digebukin masa. Gara-gara dia dituduh sebagai maling padahal nggak salah. Sebenarnya aku kesini juga pengen ketemu sama Rafa. Aku pengen kasih tahu ke Rafa. Mulai besok Pak Baim, bapaknya Mas Rafa udah bisa bebas. Udah boleh pulang. Saya nggak peduli. Mau dia hidup, mau dia bebas. Rafa, bagaimanapun juga Pak Baim adalah bapak kamu. Gak sepantasnya kamu ngomong kayak begitu. Apalagi, sekarang kondisinya Pak Baim udah bertobat. Ngomong kosong. Saya nggak mau, Mas. Punya bapak penjahat. Dia udah ngancurin keluarga saya. Saya benci dia dan saya nggak bakal mau terima dia. Rafa denger baik-baik ya. Yang terpenting sekarang adalah Pak Baim sudah menyesali semua perbuatannya. Dan dia tidak mengulangi itu. Karena sebaik-baiknya manusia, mereka yang berbuat salah, lalu mereka bertaubat. Mas belain bapak saya. Mas gak pernah kan ngerasain punya bapak yang jadi beban keluarga. Saya kenal betul bapak saya, Mas. Dan saya yakin dia gak akan pernah berubah. Mas Rafa, tapi kan... Mas gak akan pernah bisa mengubah sifat saya sampai kapanpun, Mas. Orang-orang itu pasti ikutin aku. Siapa sih mereka? Apa mau mereka? Mau kemana, cantik? Hah? Mau kemana? Lepasin! Jangan! Ayo udah. Berhenti. Ikut campur dia. Balik! Tolong! Ya ampun, kamu gak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Maaf ya, kalau rumah aku berantakan. Ya nggak apa-apa. Orang tua kamu mana? Orang tua aku. Mamaku lagi dirawat di rumah sakit. Kalau papa aku dia di penjara. Di penjara? Ya. Dia di penjara karena ngerampok. Dan aku benci banget sama dia. Aku juga gak mau punya bapak penjahat. Kamu gak boleh gitu, Rafa. Kamu gak boleh durhaka sama bapak kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur loh. Masih punya orang tua yang lengkap. Gak kayak aku, anak yatim piatu. Kamu jangan musuhin bapak kamu. Nanti kamu nyesel loh pas bapak kamu gak ada. Kayak aku. Aku tuh dulu suka ngelawan sama bapak aku. Sekarang aku sendirian dan aku nyesel banget. Aku yakin kok kamu anak yang baik. Buktinya tadi kamu nolongin aku. Itu udah tanggung jawab aku. Aku gak bisa ngeliat orang tertindas kayak gitu, apalagi perempuan. Nah itu tandanya kamu masih punya hati dan punya perasaan. Aku gak akan lupa sama kebaikan kamu. Sebagai gantinya aku bakal berusaha buat kamu sama bapak kamu baik lagi. Makasih ya. Minum ya. Silahkan. Nanti aku mau lihat ibu kamu ya, keadaannya kayak gimana. Mas Rafa? Iya, Sus. Oh iya. Ini mau kenalin teman aku. Teman baru aku. Namanya Dinda. Dinda, ini Sus Sekar. Halo. Rafa ini hero-nya aku, suster. Dia yang udah nyelamatin aku waktu aku hampir dilecehin sama orang. Pasti orang tuanya bangga banget ya punya anak sebaik Rafa. Enggak kok. Bisa aja dia. Mas Rafa, mau jenguk ibu ya? Iya. Oh iya Mas, Mas Rafa nggak lupa kan apa kata Mas Satria? Hari ini bapaknya Mas Rafa bebas. Mas Rafa mau sekalian jemput Pak Baim. Enggak. Saya berharap bapak saya seumur hidup di penjara. Aku nggak mau dia datang lagi ke kehidupan aku. Saya tahu masalah yang Mas alamin emang berat.
Tapi saya juga nggak mau Mas itu ngerasain apa yang saya rasain, Mas. Menyesal setelah kehilangan sosok mendiang Bapak. Bener kata Suster Sekar, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Coba deh, kamu kasih kesempatan buat bapak kamu sebelum terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat hilaf, tapi kan bisa juga berubah. Tapi itu cuma saran aja kok, aku nggak maksa kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Ya bisa pelan-pelan aja, nggak langsung baik juga. Mungkin gak saat ini sih, tapi aku akan coba ketemu sama Bapak. Cuman gak dalam detik waktu yang sekarang-sekarang ini. Karena aku baru kena musibah sama Ibu. Masalah apa? Ibu dituduh mencuri perhiasan majikannya, Bu Astari. Ya aku yakin banget Ibu gak ngelakuin itu. Dan orang itu nyuruh aku untuk ganti rugi. Kalau enggak aku bisa masuk penjara. Tapi aku dijanji kok untuk membalikin semuanya dengan nyicil. Ya ampun, kamu yang sabar ya. Semoga ada jalan keluarnya. Terlalu banyak dosa dan salah yang pernah aku perbuat di masa lalu. Sampai Rafa dan Mara pun tidak mau datang menjemputku. Aku memang pantas dibenci semua orang karena aku sudah banyak berbuat jahat. Kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh agar Allah mengampuni aku ikhlas. Pak Baim? Pak Baim mau kemana? Mau pulang kan? Lebih baik aku menjauh dari keluargaku daripada kehadiranku membuat keluargaku tersakiti. Saya ngerti Bapak kecewa sama diri Bapak sendiri. Tapi bukan berarti Bapak harus nyerah, Pak. Bapak masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ayo Pak, hadapin dulu, berjuang dulu. Pasti bisa kok. Sebentar. Halo Sekar, kenapa? Mas Satria, saya cuma mau bilang kalau Mas Rafa itu belum mau ketemu sama Pak Baim. Jadi tolong ya Mas, tahan Pak Baim dulu untuk ketemu keluarganya. Sekar, apapun itu, aku akan tetap antar Pak Baim pulang. Aduh Mas Satria, kenapa maksa sih? Kasihan kan Mas Dava. Saya tuh tahu banget Mas gimana perasaannya. Ngerti banget perasaannya Rafa. Sedekat itu kamu sama dia. Kayak paling tahu Rafa. Halo? Halo? Mas Satria? Apaan sih? Orang lagi ngomong kok dimatiin? Wah, ternyata polisi gagah perkasa. Kayak Satria juga kalau cemburu jadi kayak anak kecil ya. Lagian apa sih ya Bang yang dicemburuin? Kemarin Mas Fatur, sekarang Mas Rafa. Kejelas. Jelas lah. Orang tuh kalau lagi bucin, lu lagi ngobrol sama monyet juga dia cemburu. Males ah ngomongin Satria. Abang juga. Ngapain sih kesini? Kok perasaan gua kagak enak nih. Sepertinya bakal terjadi sesuatu sama Sekar. Kok malah bengong sih? Kesambet. Arwah kesambat arwah, bener kali. Sekar. Hai. Bu Astari. Sejak kapan di sini? Baru? Kenapa? Hei, Tante bawain kamu makan siang loh. Spesial dari restoran Tante. Hati nih, modus. Gak usah repot-repot Tante. Gak repot-repot dong. Ya anggap aja ini sebagai ucapan terima kasih Tante karena kamu waktu itu udah nolongin Tante. Dan terpentingnya lagi, anggap aja ini tanda kita berdamai. Kita mulai lagi dari nol ya. Ayo ambil. Kok diem aja sih? Makasih ya Bu.
Itu cincin tunangan ya? Artinya Sekar udah tunangan dong. Tapi kenapa masih deketin Satria? Ini mama bergiring nih. Bu Antari, Ibu! Bu, Ibu nggak apa-apa? Nggak seru ah. Gua lagi asik kalau lihat lampir seluncuran naik kursi roda. Dialangin. Asem ah. Ibu nggak apa-apa kan? Aduh, aneh. Aku seneng deh bisa kenalan sama ibu kamu. Rafa, Bapak pulang. Maafin Bapak ya. Enggak, Pak. Aku nggak terima Bapak. Pergi, Pak. Rafa, Rafa, Dinda. Rafa, maafin Bapak, Rafa. Aku nggak mau ketemu sama Bapak lagi. Bapak ngapain datang? Raf, itu tuh bapak kamu. Kamu jangan durhaka dong. Tuhan aja maaf. Bapak ngapain datang lagi? Bapak itu nggak bakal bisa bayar semua kesalahan Bapak. Mendingan Bapak pergi, nggak usah balik lagi. Bapak tahu nggak? Gara-gara Bapak, Ibu jadi sakit sekarang. Aku benci sama Bapak. Mendingan Bapak sekarang pergi. Rafa, maafin Bapak, Rafa. Bapak sudah bertobat. Pak, nggak usah terlalu dipaksain. Kelihatannya Rafa dan juga Dinda belum mau nerima Bapak. Saran saya, sementara Bapak tinggal di rumah saya aja dulu. Lebih baik saya menunggu di sini sampai Rafa membukakan pintu dan mau memaafkan saya. Itu pilihan Bapak. Saya hanya menawarkan. Karena di satu sisi saya juga nggak bisa terus-menerus nemenin Bapak di sini. Saya punya banyak tugas. Lebih baik Mas Satria pergi saja. Saya mau bertahan di sini. Semoga dengan bertahan, hati Rafa menjadi luluh dan mau memaafkan saya. Ya. Sekarang saya coba bisa doain yang terbaik buat Bapak dan keluarga. Saya permisi. Gimana Tante? Hasil aksi Tante baik-baikin Sekar, apakah udah membuahkan hasil? Karena aku mau cari kelemahannya Sekar, supaya aku bisa ngejauhin Sekar dari Satria. Tante sih belum menemukan kelemahannya Sekar ya. Tapi Tante lihat, Sekar itu pakai cincin tunangan. Nah, kan dia udah punya tunangan dong, gak mungkin kan dia deketin Satria. Aku ingat Satria pernah ngelamar Laras. Apakah itu cincin yang sama Tante? Gak mungkin. Laras itu udah meninggal. Dan gak mungkin Sekar adalah Laras. Ups, iya aku lupa ya Tante. Tante kan adalah orang yang paling tahu soal kematiannya Laras. Jadi pasti Tante yakin banget dong kalau Laras itu udah meninggal. Oke, kalau gitu aku minta Tante ambil cincinnya Sekar. Ini, dimakan dulu. Kamu kan dari tadi belum makan. Tadinya aku masak nasi, tapi cuma ada mie instan di rumah kamu. Tapi aku nggak lapar. Rafa, ayolah dimakan sedikit aja. Nanti kalau kamu sakit gimana? Siapa yang ngurus ibu kamu? Makan nih. Maaf ya, kalau aku jadi kelihatan cengeng di depan kamu.
Dada aku rasanya nggak bisa nahan semuanya. Sakit. Aku tuh nggak butuh kaya. Aku cuma butuh keluarga aku itu utuh, bahagia. Ini semua gara-gara bapak. Bapak kamu tuh udah berusaha berubah. Tinggal gimana aja kamu bisa nerima bapak kamu atau enggak. Apa aku salah? Karena aku benci sama bapak. Kayaknya aku belum siap untuk ketemu bapak. Rafa, itu mau hujan loh. Bapak kamu pasti nanti kehujanan. Kasian. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Bukakan pintu maaf dari Rafa ya Allah. Supaya Rafa bisa menerima saya kembali sebagai ayahnya ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Raf, jangan benci sama orang tua. Kamu mau jadi anak durhaka. Nanti kamu nyesel loh, udah sia-siain bapak kamu. Masih berani kamu di sini? Kita nggak terima mantan narapidana. Usir aja nih. Maaf, saya hanya ingin ketemu anak dan istri saya. Udah bener lu harusnya di penjara aja. Lu ajar aja nih. Ya Allah. Raf, bapak kamu, dia mau keluarga Raf, tolongin. Raf, tolongin, kasihan. Nggak peduli. Lu dengerin ya. Kalau lu masih ada di sini, gua habisin lu lebih parah dari ini ya. Awas lu. Rafa, tolong Bapak Rafa. Woi, tumben lu jadi laras. Mau ada arwah ya? Tolong. Pak Satria, terima kasih sudah menolong saya. Pak Baim, yang nolong Bapak bukan saya, tapi Rafa anak Bapak sendiri. Dia yang bawa Bapak ke sini. Rafa. Kemana dia sekarang? Apakah dia nggak mau nemui saya? Pak Baim yang sabar ya. Kita harus sama-sama mengerti bahwa ini tuh berat buat Rafa. Pasti nggak mudah buat dia bisa nerima semua keadaan ini, Pak. Tapi saya yakin perlahan dia akan luluh kok. Saya paham. Rafa begitu membenci saya sampai seperti ini. Ini semua karena masa lalu saya. Pak, lebih baik Bapak nggak usah meratapi kesedihan seperti ini, Pak. Yang sudah berlalu biarin aja, Pak. Sekarang Bapak fokus untuk cepat sembuh. Fokus supaya Bapak sehat. Ya, jangan banyak pikiran. Nanti saya juga bantu bujukin Rafa ya, Pak. Terima kasih. Permisi, saya mau kasih obat ke Pak Baim. Hati-hati. Kayaknya nggak usah dikasih obat sekarang. Pak Baim udah istirahat. Mas Satria, Bu Astari ngasih saya makanan. Apa nggak terlalu berlebihan ya? Makanan kesukaannya Bu Astari apa ya, Mas? Biar saya masakin. Nggak usah. Kan kamu sibuk. Mana sempet untuk masak. Urusin aja pasien-pasien sama keluarga pasien. Atau kamu kesenengan ya? Karena kamu udah semakin dekat sama keluarga aku. Maksud kamu apa sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Nggak usah dibahas. Aku harus balik ke kantor. Kalau ada apa-apa sama Pak Baim, tolong kabarin. Pak Baim, pulangnya sama siapa, Pak? Mas Satria nggak jemput Bapak? Enggak, saya nggak mau ngerepotin Mas Satria. Mungkin juga saya mau jenguk istri saya di sini. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Mari.
Bu Astari, ngapain Bu kok ke rumah sakit? Iya, Tante mau check up. Akhir-akhir ini kepala Tante tuh sering banget pusing. Kayaknya kolesterol Tante naik deh. Tapi katanya dokter Erika lagi ada tindakan. Ya udah saya menunggu dulu. Iya Bu. Ya udah Bu, saya permisi dulu ya. Mau cek pasien di ICU. Oke. Baim? Ibu Astari. Hei, saya punya kerjaan buat kamu. Kerjaan? Wah, kerjaan apaan Bu? Kebetulan sih saya juga lagi cari pekerjaan sih. Bagus dong. Saya mau kamu memata-matai seseorang dan mengambil barang berharganya. Nih, saya kasih unjuk orangnya. Ini. Dia. Namanya Bella. Tolong kamu ambil HP-nya Bella. Karena saya butuh. Di HP-nya itu banyak informasi penting yang saya butuhkan. Dan bayarannya, istri kamu yang udah mencuri gelang saya anggap lunas. Kan anak kamu si Rafa bilang tuh, janji sama saya katanya mau ganti 10 juta. Mana? Sepersenku juga belum. Saya nggak terima. Ya, jadi hitung-hitungannya impas. Enggak. Saya nggak percaya kalau sampai istri saya mencuri. Karena saya tahu persis bagaimana istri saya. Ya. Dan satu hal lagi, saya tidak bersedia menerima pekerjaan ini. Saya sudah bertobat. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Alah, perampok model kamu mau tobat. Paling juga tobatnya tobat sambal, ya kan? Yang ujung-ujungnya kumat lagi, ngerampok lagi. Udah deh, terima aja. Kamu tinggal pilih. Kalau kamu nggak mau, berarti tandanya istri dan anak kamu akan saya penjarakan. Pikirin matang-matang ya. Pak Baim, Oh, iya. Bapak udah boleh pulang. Oh, Saya Dinda, temennya Rafa. sudah sih. Rafa mana? Kamu teman dekatnya Rafa yang antar Bapak ke sini. Makasih ya. Iya Pak, Rafanya lagi di ruangan Bu Mara, katanya Bu Mara hari ini boleh pulang. Alhamdulillah. Oh ya, Din, maaf. Bapak mau tanya, apa benar Ibu Mara mencuri perhiasan Ibu Astari? Rafa sih cerita kayak gitu Pak, tapi saya nggak percaya. Barusan Ibu Astari datang ke sini dan dia menceritakan semuanya. Dan dia juga menawarkan saya pekerjaan. Dia menyuruh saya mengambil HP seseorang dan juga mata-matai orang itu. Kalau sampai saya menolak, dia akan menjebloskan Rafa dan ibunya ke penjara. Itu yang bikin saya bingung. Wah, pilihan yang sulit ya Pak. Oh ya Din, maaf. Jangan kasih tahu Rafa juga ibunya soal hal ini. Cukup kita berdua yang tahu ya. Iya Pak. Mas, kamu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa sih. Syukurlah. Rafa, maafin Bapak ya. Maafkan Bapak ya nak. Beri Bapakmu kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Kita bangun lagi keluarga kita ya nak. Rafa, maafin Bapak ya. Kita bangun semuanya dari awal. Maafin Bapak. Pak Baim mau menjadi informan kita untuk mengungkap sindikat perampokan besar di kota ini. Jadi saya harap
seluruh anggota perhatikan keluarganya Pak Baim. Saya minta pengamanan untuk Pak Baim dan keluarganya. Siap, Dan. Saya sudah menemukan satu nama penting perampokan di daerah Alam Indah. Bagus. Ya Allah, perbuatan siapa ini? Ini pasti perbuatan Bapak, Bu. Kalau aja dulu Bapak bisa pikir jernih, punya pekerjaan halal, nggak ngerampok, kita bakal bahagia aja, Bu. Hancurin! Woi! Woi, hancurin! Masih berani balik ke sini? Pergi kalian semua! Kami nggak mau kampung kami kotor dengan adanya keluarga perampok. Betul itu, setuju. Cukup, cukup. Jangan sebut kami keluarga perampok. Saya mohon, jangan sebut. Saya memang perampok. Saya memang pernah berbuat salah, tapi saya udah bertobat. Demi Allah, saya udah bertobat demi Allah. Penjahat tetap penjahat. Pergi. Hancurin itu semua. Hubungi Satria, Rafa. Sebentar, saya angkat telepon. Ya, halo. Halo Mas Satria, tolong Mas, ada orang yang menyerang rumah saya dan mengancam akan membunuh keluarga saya Mas. Warga juga menyerang kami Mas. Mas Satria tolong Mas, tolong banget Mas. Baik. Kamu tenang ya, saya dan anggota segera ke sana. Kita berangkat sekarang ke rumah Pak Baim. Pak Baim dan keluarganya diserang. Siap, Dan. Bangun, Bu. Cukup. Tenang semuanya. Bapak Ibu, saya harap tenang. Serahkan masalah ini kepada kepolisian. Tapi kami nggak mau. Kampung ini dinodai sama keluarga penjahat. Bapak Ibu, saya harap bisa ditertibkan ya. Kalau kalian masih bertindak anarkis, saya nggak segan-segan untuk tangkap kalian satu persatu. Kalian bisa dikenakan pasal berlapis. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Pasal 406, 407 tentang pengerusakan barang. Dan nggak berhenti sampai di situ. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan secara lisan maupun tulisan. Udahlah bubar aja. Ntar malah kita masuk penjara. Mas Satria, sebenarnya siapa dalang dari semua kerusuhan ini? Sejujurnya, ada pihak yang sengaja untuk meneror Pak Baim dan keluarga. Tapi Pak Baim dan keluarga nggak usah khawatir ya. Saya dan tim kepolisian pasti akan mengusut dan menyelidiki ini sampai tuntas. Dan saya minta Pak Baim dan juga Rafa bisa ikut ke kantor untuk diminta keterangan lebih lanjut. Saya butuh detail tentang masalah ini. Woi, tumben lu jadi laras. Mau ada arwah ya? Tolong. Bu Mara? Tolong. Saya senang dan saya berharap hubungan Rafa dan juga Pak Baim bisa terus membaik ke depannya. Saya udah gak peduli, Pak. Mau dia masih hidup atau enggak, saya anggap dia udah mati. Rafa, saya ngerti mungkin kamu kecewa, tapi kamu juga gak sepantasnya ngomong kayak gitu. Bagaimanapun juga, kamu harus punya azas praduga tak bersalah terhadap bapakmu sendiri. Ingat ini orang tuamu loh. Dan di satu sisi, kita juga belum tahu fakta yang sebenarnya kan.
Pak Baim, saya ingin menanya sama Bapak perihal teror di rumah Bapak. Menurut Pak Baim, coba silakan Bapak ingat-ingat, siapa aja orang yang nggak suka ngelihat perubahan Pak Baim? Karena bisa jadi dia pelakunya, Pak. Pak, saya izin angkat telepon sebentar ya, Pak. Silakan, diangkat aja. Ya, halo Sus. Mas Rafa, saya ngerasa Bu Mara dalam bahaya. Mas Rafa lagi di mana? Kalau bisa, Mas Rafa sama Bapak cepet pulang ya. Saya akan nyusul ke sana. Oke, Sus. Baik. Pak, izin Pak. Tadi Sus Sekar ngasih tahu ke saya, Pak. Kalau misalkan Ibu lagi dalam bahaya, Pak. Luffy, Tara bersiap. Kita cek kondisi Bu Mara. Siap, Dan. Bu. Biar saya periksa kondisinya. Bu. Rafa, Abaim, Bu Mara meninggal. Bu, Mara, bangun Bu. Mara. Ini janggal. Kalau Ibu Mara meninggal karena penyakitnya, nggak mungkin dengan kondisi yang seperti ini. Rumah berantakan. Dan dia terduduk. Ada yang nggak beres. Namanya Satria. Sempet lihat cincin yang saya pakai. Gimana sih lu, gawat tuh. Gimana kalau sampai emaknya Satria tahu itu cincinnya Laras? Wah, bahaya. Bisa sama nasib lu kayak gua, kebongkar identitasnya. Cepet serahin cincin lu. Buka, buka. Enggak sini cepet. Tante, mana sih cincin yang tante janjiin itu? Cincin Sekar tuh aku butuh banget. Aku mau tahu tante, itu cincinnya Laras apa bukan? Heh, kamu bisa nggak sih ngehargain orang tua? Gak marah-marah kayak gitu? Songong kamu ya? Emang kamu pikir ini tante ini babu kamu apa? Oh, tante mau ya? Semua rahasia tante aku bongkar ke Satria, iya? Silahkan, bongkar aja semuanya. Tante nggak takut. Tante tuh udah muak banget sama kamu. Apa yang kamu mau tante ikutin? Oh, tante udah berani ya tantangin aku? Nggak takut tante di penjara? Nggak, tante nggak takut penjara. Mati juga tante nggak takut kok. Yakin Tan, kayak takut mati? Nggak. Bella, stop. Bella, oh please, no. Bella, bentar. Bella. Ya ampun. Nggak takut mati? Aku nggak nyangka Ibu meninggal karena dibunuh orang. Padahal Ibu sama sekali nggak pernah nyakitin orang. Semua ini pasti perbuatan sisa komplotan aku di masa lampau.
Mereka mau balas dendam. Mereka nggak rela aku bertobat. Kenapa nggak bapak aja yang mati? Mendingan bapak yang mati, tau gak? Kenapa harus ibu yang jadi korban, Pak? Mas Rafa, Mas yang tenang ya. Mas marah-marah kayak gini, Bu Mara juga nggak akan kembali lagi, Mas. Sekarang lebih baik kita semua doain Bu Mara ya. Naga-naganya, gua bau-baunya ada jebakan nih. Lu perhatiin aja, apa yang kurang? Dinda di mana? Din, aku jadi gak tega sama kamu, Din. Kamu jadi ikut korban orang yang dendam sama bapak. Dokter, bagaimana hasil visumnya? Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka-luka akibat pukulan benda tumpul. Kemungkinan pasien dibanting dan dijedotkan di tembok. Dijambak sampai luka memar. Saya permisi. Saudari Dinda, bisa dijelaskan nih bagaimana kronologinya? Kenapa kamu sampai luka-luka separah ini? Dan kenapa juga Bu Mara sampai meninggal? Waktu itu aku lagi santai duduk di sofa sambil nungguin Bu Mara yang lagi keluar buat beli makan. Tapi tiba-tiba Siapa kamu? Mana barang berharga? Hah? Mana barang berharga? Gak ada. Ada yang aneh di sini. Tapi apa ya? Kami turut prihatin dan turut berduka cita atas apa yang menimpa Ibu Mara. Kasihan Bu Mara. Semoga dia tenang ya di alam sana. Lu harus selidikin tuh si Dinda. Gua kagak percaya sama omongan tuh anak. Oh iya Bang, mamanya Satria sempat lihat cincin yang saya pakai. Gimana sih lu, gawat tuh. Gimana kalau sampai emaknya Satria tahu itu cincinnya Laras? Wah, bahaya. Bisa sama nasib lu kayak gua, kebongkar identitasnya. Bahaya. Cepet serahin cincin lu! Buka! Buka! Enggak sini cepetan! Buka enggak?
Tungguin dah, gua panggil bantuan. Cepat buka! Enggak. Buka! Lepasin! Enggak. Enggak! Buka! Buka! Ih! Enggak. 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 Ada orang, cepetan! Enggak mau. Cepetan! Sini buka! Waduh! Enggak. Satria. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Makanya hati-hati Sekar. Kalau nggak ada aku gimana? Satria, jadi Mas gak ikhlas bantuin saya? Udah nggak usah ribut-ribut. Naik, aku anterin. Gak. Saya jalan kaki aja. Enakan juga naik motor, jalan kaki capek. Bayangin, kalau penjahat botak itu datang lagi, dia nyerang kamu. Mau kamu? Gak apa-apa. Saya jalan kaki aja. Ya ampun, susah banget dibilanginnya. Gengsian amat tuh perempuan. Kau. Bos, mana bayaran gua? Apa-apa lu minta bayaran, ha? Ngerjainnya juga nggak becus, gagal lagi. Pergi, pergi, pergi. Tante, aku nggak mau tahu ya. Tante harus segera ambil cincin itu dari Sekar. Kalau enggak, aku akan ngelakuin hal nekat yang bakal bikin Tante menyesal. Aku harus gimana sekarang? Pengen minta tolong sama Satria, tapi gak bisa ngomong soal ini. Bella benar-benar licik dan jahat. Bel, pokoknya Tante nggak mau ya ngambil cincinnya Sekar. Buat apa? Sekar itu bukan Laras. Jadi ngapain Tante ngambil cincinnya Sekar coba? Bentar, bentar, bentar. Kok Tante kayak gini sih jadinya? Dari awal kan kita udah perjanjian kalau Tante harus nurutin semua perintah aku. Kenapa sekarang Tante jadi mangkir sih? Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Serahkan harta berharga milik kalian. Ayo cepat. Halo? Iya, Ma? Iya. Apa itu tadi si Baim? Dia nurutin perintahku buat nyuri HP-nya Bella. Akhirnya Baim berhasil ngerebut HP-nya Bella. Aku akan cari tahu apa Bella punya bukti soal ancamannya padaku selama ini di HP-nya. Tante kok diem aja sih? Ayo bantuin. Iya. Ma? Mama? Jovi, Tara! Dari mana, Din? Gak sholat? Aku lagi nggak bisa sholat, soalnya aku lagi halangan. Oke. Aku kayaknya pernah melihat tanda lahir itu. Tapi kira-kira di mana ya? Dasar penjahat tengik, ngakunya udah tobat, tapi masih aja ngerampok. Iya, udah pasti dia pelakunya. Udah mendingan gerbek aja rumahnya. Keluar Cukup. kamu. Cukup! Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua mengepung rumahnya Pak Baim? Satria, handphone aku dijamret orang. Terus pelakunya masuk ke rumahnya Rafa. Aku yakin banget pelakunya Pak Baim. Yaudah kita masuk aja ke rumahnya. Ayo. Cukup!
Bentar, Bu. Handphone apa ya? Udah geledah aja rumah ini. Cari sampai ketemu barang yang dia curi. Iya, betul itu. Dulu. Jovi, Tara. Sana. Saya menemukan HP Bella, Dan. Saya nggak mencuri handphone itu. Dan saya nggak tahu apa-apa soal handphone itu. Iya, tadi Pak Baim habis sholat kok. Kami gak percaya. Tangkap dia, Pak. Jovi, Tara. Bawa ke kantor. Saya tentu kami menang. Emang Bapak nggak pernah berubah. Bapak nggak usah balik lagi, Pak. Saya cuma percaya sama kata-kata Dinda. Satria, tolong dengerin saya. Saya nggak bersalah. Saya udah bertobat. Saya korban fitnah. Pak Baim, saya percaya sama Bapak. Tapi masalahnya, semua buktinya mengarah ke Bapak. Dan dengan bukti-bukti itu semakin menguatkan tuduhannya. Tolong bantu saya. Saya nggak bersalah, Satria. Aku ngerasain kehadiran Arwah Bumara ada di sini. Aku yakin Arwah Bumara ada di sini. Bang Jali. Bang Jali. Apain lu? Bang, saya merasakan kehadiran arwah Bumara. Bantu saya, Bang, cari arwah Bumara. Berang-berang sholat. Ayo berangkat. Nah, jatuh tuh dia. Oh, Putuk Dicinta ulang tiba. Udah dicari udah nongol. Bumara? Ah, tuh nunjuk tuh. Mau ngapain lu? Ngambil juga kagak bakal bisa lu. Kalau gua bisa. Apaan nih? Dinda. Dinda. Gambarnya blur begini. Bumara. Woi, kemana lagi lu? Raf, dengerin aku. Bapak kamu tuh dijebak. Kamu gak boleh benci sama bapak kamu sendiri. Bu Astari. Bu Astari yang udah maksa bapak kamu buat ngambil HP-nya Bella. Kalau dia nolak, kamu sama ibu kamu bakal diseret ke kantor polisi gara-gara gelang yang hilang. Jadi selama ini Bapak ngelakuin semua itu buat ngelindungin aku? Iya, dan bisa aja yang ngejebak bapak kamu itu orang terdekat bapak kamu. Orang terdekat maksudnya? Iya, mereka seolah-olah bersikap baik agar terlihat seperti pahlawan, tapi ternyata dia yang bikin kita jadi tersangka. Satria. Pasti Satria. Aku yakin banget dia dalangnya. Pantesan aja selama ini dia baik banget sama kita. Aku bersumpah, aku
aku nggak akan tinggal diam. Buat Bu Astari, aku akan balas yang sama dengan apa yang ibu aku rasain. Dan buat Satria, aku bakal bikin dia sama rasanya sama apa yang papa rasain. Nah, itu baru namanya anak berbakti kepada orang tua. Ini fotonya aku temuin di rumah sakit. Ini foto Dinda. Sama cowok tapi nggak jelas wajahnya. Tapi coba Mas lihat deh. Di pergelangan tangannya kayak ada tanda gitu. Kalian ingat kan? Waktu itu Dinda memberikan keterangan bahwa dia dipukul. Iya, Nan. Dan dia juga sangat ketakutan. Saya ngerasa ada yang janggal. Dari kesaksian yang Dinda berikan, ini agak aneh. Pertama, nggak mungkin Ibu Mara keluar sendirian untuk mencari makan. Ingat, kondisi dia lagi sakit, dia nggak akan kuat. Benar, Dan. Pada saat itu dia memang butuh penopang. Dan malam itu keadaannya juga lagi drop, Dan. Nah itu. Dan yang kedua, waktu Ibu Mara dipukul, kenapa Dinda nggak nolongin? Dinda malah ngumpet di balik kolong meja. Ketiga, ketika Ibu Mara tewas, pelakunya nggak dicari. Dan Dinda ini adalah saksi. Harusnya Dinda ini dihilangkan atau minimal dikontrol. Kenapa malah dibiarin hidup? Bisa jadi keterangan Dinda mempunyai banyak celah. Bisa jadi dia mengarang, Dan. Pak Baim. Aduh. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Kurang baik. Saya masih kepikiran dengan Rafa anak saya. Juga almarhum istri saya. Ya, maksud dan tujuan saya kesini mau bahas itu juga, Pak. Saya merasa ada sesuatu yang janggal. Kami menilai keterangan yang diberikan saudari Dinda ini seperti cerita karangan. Saya juga merasa aneh ketika saya dituduh mencuri HP Bella. Saat itu, saya melihat tanda lahir di pergelangan tangan Dinda. Rasanya seperti nggak asing. Tapi saya belum sempat menanyakan, warga sudah keburu masuk menyerang saya. Pak Baim melihat ini. Foto ini ditemukan Suster Sekar di rumah sakit. Di foto itu terlihat Dinda bersama seseorang. Bapak kenal orang itu? Saya ingat. Ternyata dia salah satu korban saya dulu. Dan ini tanda lahir yang sama. Sama persis. Apakah Dinda sengaja mendekati saya dan keluarga saya untuk balas dendam? Rafa! Nggak beres. Rafa dalam bahaya. Dan saya yakin ini semua rencananya Dinda. Jo Vitara, lacak di mana Dinda sekarang? Siap, Komandan. Nggak boleh ada korban lagi. Nggak boleh. Astaga, kamu nabrak orang? Rafa? Emang ibu kenal orang ini? Tunggu sebentar, saya cari bantuan dulu.
ngebunuh ibu saya. Dan kamu juga yang udah ngejebak bapak saya. Dasar keluarga maling! Sebenarnya kamu tuh siapa sih? Aku? Siapa? Jelas aku Dinda, tapi aku adalah petaka buat keluarga. Maksudnya? Aku datang untuk membalaskan dendam orang tua aku kepada keluarga kamu. Tuh lihat. Nah, itu orangnya. Oke, Bos. Ayo udah. Berhenti. Ikut campur deh. Balik! Tolong! Ya ampun. Karena bapak kamu, bapakku jadi meninggal. Dan karena itu juga, mamaku nangis tiap malam. Mbak, Mas, sini deh. Kalian semua pasti kenal Pak Baim kan? Pak Baim itu sebenarnya tidak benar-benar tobat. Dia tuh masih suka jahat. Kalian tahu kan dia maling? Maling akan tetap maling, gak akan pernah berubah. Jadi yang sebenarnya itu ngejebak bapak aku itu bukan Bu Astari atau Mbak Satria. Iya. Pinter juga ya kamu, ha? Iya, aku yang udah ngejebak bapak kamu dan Bu Astari nih. Kamu hitam. Dasar jahat. Lepasin saya. Sebelum anak saya nangkap kamu. Lepasin! Anak kamu mana tahu keberadaan kamu di mana sekarang. Akan kubuat kalian semua membayar semuanya. Supaya kalian tahu gimana rasanya kehilangan orang yang paling disayang. Dinda, apa maksudmu menulis seperti ini? Mau kamu apakan keluarga saya? Masih belum jelas. Atau perlu saya bacain? Hah? Saya benci keluarga ini. Saya bersumpah akan membalaskan dendam orang tua saya. Jahat kamu ya. Pergi kamu dari sini. Pergi! Ah! Kalau kayak gini kan gak ada yang curiga. Hai. Matiin lampu. Terus kenapa kamu bunuh ibu saya? Ibu saya salah apa? Dinda, lepasin saya Dinda. Lepasin ya. Kamu mau minta apa aja saya turutin. Saya berani bayar kamu mahal. Ya. Apa? Lepas? Saya nggak butuh uang kamu. Yang saya butuh adalah nyawa kalian semua. Akan kubakar kalian hidup-hidup. Diam di tempat. Satria. Angkat tangan Anda. Silakan Pak Bro. Rafa. Maafin Rafa ya Pak. Selama ini Rafa selalu ngeraguin Bapak. Rafa kira Bapak gak pernah bisa berubah. Tapi ternyata Bapak ngelakuin ini semua buat Rafa. Buat ngelindungi Rafa. Maafin Bapak. Bapak belum bisa jadi orang tua yang baik. Tapi Bapak janji, Bapak gak akan ngelakuin kesalahan yang sama lagi.
Sat, Mama mau nanya hal penting sama kamu. Mama nggak akan bahas Bella kan? Karena aku ingat terakhir Mama ajak ngobrol kayak gini ujung-ujungnya bahas Bella. Enggak lah sayang. Aku lega sih. Makasih banyak ya, Ma. Mama udah menghargai apa yang sudah menjadi keputusan aku. Mama udah gak neken aku kayak sebelum-sebelumnya lagi. Aku senang Mama berubah. Makasih banget, Ma. Kenapa, Sat? Loh, gelang Mama? Ya ampun. Oh iya, ini emang punya Mama. Ternyata ada di kolong ya. Ma, harusnya dicari dulu, Ma. Jangan asal tuduh orang. Kasihan orang yang dituduh kalau kayak gini. Iya, Mama salah. Maaf. Ya, Mama harus minta maafnya bukan ke aku. Ke Rafa. Ingat loh, Ma. Mama udah nuduh Ibu marah. Iya. Mama janji, Mama akan minta maaf sama Rafa. Sat, sebenarnya tuh Mama mau ngebahas tentang cincin pertunangannya si Sekar.